Tapi wajahnya menakutkan nggak? Nggak tahu wajahnya. Oh. Cuman cewek aja gitu. Oh, Mbak Kun yang nggak pernah memperlihatkan wajah. Nggak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbak Mijan. Beberapa waktu yang lalu, dan di tahun 2021, ada acara di salah satu TV nasional yang mengangkat tema lagu Jawa diangkat secara nasional dan dilombakan dan dibuat sebuah audisi dan namanya The Next Didi Kempot, dan ternyata artisnya ada di depan saya dan namanya Mira Kirana. Halo Mbak Mijan. Assalamualaikum. Ini waalaikumsalam. Ini juara satunya ini yang begini modelnya. Iya begini. Begini modelnya ya. Iya Mbak. Juara satu. Iya Mbak, alhamdulillah Mbak. Selamat dulu. Matur nuwun Mbak. Biasa, mantap betul. Asli dari mana? Aslinya Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk, Jawa Timur. Nama lengkapnya? Azizah Miraj Nanda. Azizah Miraj Nanda. Nama panggungnya? Mira Kirana. Mira Kirana. Jauh ya? Jauh ya? Kok iseng bonusnya gitu? Ada dulu, orang yang menyuruh untuk siapa dulu itu? Kan Mira waktu di SMP tuh aktif-aktifnya di Sanggar Chandra Kirana tuh. Guru Mira namanya Pak Sony Jatmiko, itu yang memberi nama Mira Kirana karena pertama kali Mira rekod kelas 9 SMP itu. Oke. Iya. Itu recording di kelas 9 SMP? Iya, ikut label. Label Jawa. Sebelum ke lomba lah ya. Iya. Mira ini memang hobi nyanyi dari kecil atau mau seperti apa? Dulu awalnya dipaksa. Dipaksa? Dipaksa Guru Mira. Iya. Jadi waktu itu kan kelas 1 SD, kelas 2 SD itu di sekolah banyak ekstrakurikuler musik sebenarnya. Tapi Mira nggak pernah mau ikut. Nah, waktu itu gini, ada Guru Mira almarhumah Bu Juwarmah, guru agama. Bu Juwarmah? Iya, Bu guru Juwarmah. agama. Udah meninggal. Itu waktu ada tartil Quran tuh di dalam kelas gitu. Itu kita pada tartil semuanya kan pakai Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya Bu Juwarmah tuh udah pernah tahu kakak Mira dulunya kan memang penyanyi gitu. Kakaknya Mira juga seorang penyanyi. Tapi penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Oke. Terus gini nih adiknya pasti bisa nyanyi nih gitu. Oh, langsung dibilang begitu sama Bu Iya Guru katanya itu. niatnya emang buat ngetes gitu. Makanya pakai tartil Quran itu tadi. Terus akhirnya dipaksa tuh ikut di ekstrakurikuler musik, tapi Mira nggak pernah mau datang. Waktu itu kenapa? Karena ya nggak ada hasrat ingin menyanyi dan nggak pengen kayak mbaknya, walaupun mbakku penyanyi dari panggung ke panggung gitu. Tapi aku nggak pengen kayak mbakku. Aku nggak pengen nyanyi, pengen lihat aja kayak gitu. Lah terus bisa jadi penyanyi tuh piye? Terus. Tapi penasaran tuh. Terus habis kan itu dipaksa. Guru Mira tuh sampai datang ke rumah, cari rumah Mira, datang ke rumah. Pak Haryono namanya. Pak Haryono. Iya. Guru vokal Mira itu datang ke rumah, ngajak latihan. Dengan terpaksa dong Mira udah didatang di rumah dan direh-reh gitu. Maksudnya direh-reh itu sama ibu bapak itu, ayolah sekarang pun ngesano kadung teko oma gitu. Ora pena. Akhirnya datang ke sekolah, ya udahlah berangkat dengan rasa terpaksa. Awalnya itu. Ya udah terus diajarin lagu pop, mau lomba di kecamatan. Lomba pop itu awalnya. Lomba pop di kecamatan. Oke, terus. Tapi juara 2. Akhirnya juara 2? Iya, juara 2. Yang tadinya bukan orang yang menyukai dunia tarik suara. Dipaksa suruh nyanyi. Ikut lomba. Juara 2. Itu bocah juara 2. Akhirnya nggak lama kemudian ada paguyuban Mocopat Rukun Santoso. Itu cari bibit-bibit baru gitu. Mengadakan lomba Mocopat di tingkat kecamatan. Akhirnya Mira diikutkan lagi kan ya. Dari awalnya pop, diajarin gending-gending Jawa. Di Mocopat itu tadi. Juara lagi, juara 2. Juara lagi? Juara 2 lagi? Padahal dia rasa terpaksa. Berasal dari terpaksa ini. Ini juara, kenapa ini juara ya gitu. Terus akhirnya beres sih putar ciki. Terus saya nggak tahu padahal terpaksa, Bang. Terus akhirnya juara 1-2-nya itu dibina di paguyuban Mocopat itu. Akhirnya diajak ke salah satu radio yang terbesar di Kabupaten Nganjuk saat itu, moncer-moncernya Radio Jodipati namanya. Nah, di situ Mira bukan di job, tapi oleh paguyuban Mocopat Rukun Santoso itu dikenalkan gitu. Digembleng lah istilahnya di atas panggung. Nih aku punya bibit nih, boleh nggak nih aku tampilin di sini? Ternyata pemilik Radio Jodipati itu sangat suka sekali. Wah, ini bagus, ada bibit baru. Karena saat itu kan Sinden Cilik itu lagi belum banyak gitu. Hype ya. Masih cuman dikit lah gitu. Kalau di Kabupaten Nganjuk ya baru Mira itu. Terus akhirnya
udah deh di panggung itu awal dari orang-orang dengar suara Mira kan lewat radio nih siapa bocil nih, bocah cilik ini. Akhirnya diundang dari hajatan ke hajatan gitu. Terus akhirnya ya udah deh yang awalnya terpaksa gitu ya. Walaupun namanya anak kecil ya, di job gitu kadang lo kayak mot-motan gitu, Mbak. Aku nggak mau, malas gitu. Berarti tanggap kok ano duitnya ya? Kok enak ya? Ada cuannya ya? Karena gitu, ya ada dapat sanggup besok kamu bisa beli ini, kamu pengen beli apa gitu. Besok dibeliin ini ya gitu. Iya dari orang tua ada rayon kayak gitu. Walaupun orang tua Mira sebenarnya nggak maksa, kamu mau pengen jadi apa terserah kamu gitu. Tapi saat itu ya udah karena keterusan ya udah jadi hobi, Mbah. Akhirnya jadi hobi yang dibayar sampai sekarang. Dan mengikuti jejak kakak nggak? Dari panggung ke panggung akhirnya? Iya, dari panggung ke panggung. Cuman beda aliran aja. Kalau Kak Mira kan dangdut tuh. Kalau Mira di Jawa. Padahal kan awalnya tadi di pop ya? Iya, awalnya dari pop. Lari ke gamelan Jowo karena belajar mocopat tadi. Kalau anak kecil gitu kan gampang tuh, diwalik gitu, Mbak. Iya. Lah, terus dari panggung ke panggung akhirnya menikmati. Menikmati, Mbak, akhirnya. Walaupun awalnya dipaksa. Ya kan? Tapi ternyata enak juga ya. Jadi terpaksa itu. Memang segala sesuatu nggak selalu mengalir begitu saja karena bisa jadi karena paksaan gitu. Ya, bisa jadi. Ya kan dipaksa dulu biar bisa. Iya, sama seperti mungkin Mira sekarang kan belum jatuh cinta ke Mbak Mijan ya kan, bisa dipaksa ya kan, nanti biar bisa jatuh cinta gitu. Kok jebule enak juga. Jangan bikin gosip. Jangan bikin gosip. Nanti langsung ada. Ini siapa nih? Ini siapa? Sudah karu-karuan guys. Terus akhirnya perjalanan seorang Mira hingga menembus kancah TV nasional. Ikut audisi itu. Piye ceritanya itu? Awalnya iseng aja. Tahu informasi dari iklannya GTV yang ngadain acara itu. Oke, terus lah ini kok ada lomba campur sari tapi di TV sekelas MNC Group. Di GTV itu kan MNC Group satu lingkup. Lah ini beneran. Biasanya kan lomba-lomba campur sari tuh adanya di TV-TV lokal kayak TVRI Jawa Timur, TVRI Jogja waktu itu. Mira kalau di TVRI Jawa Timur memang pernah ikut, udah lazim lah banyak di situ lomba campur sari. Lah ini kok di TV nasional nih, iseng lah coba. Aku lihat-lihat emang di aplikasi RCTI Plus itu yang buat daftar itu udah banyak yang daftar itu kebanyakan teman-teman Mira yang udah punya nama. Oh, udah pada senior duluan lah ya. Iya, udah senior dan pasti dia banyak dukungannya lah kan lewat vote waktu itu, voting gitu. Udah punya fans tersendiri lah. Iya, udah punya fans yang pastinya yang nge-vote juga banyak lah. Mira apa? Mira siapa gitu. Nggak ada pasukan juga gitu. Terus akhirnya ya udahlah nggak apa-apa lah iseng-iseng aja gitu. Siapa tahu gitu. Iya, iseng-iseng berhadiah. Terus akhirnya Mira kirim video klip Jebret, lagunya Kalung Emas. Iya, bawain Kalung Emas. Karena emang acaranya dedaksi di Kempot ya. Mira bawain Kalung Emas waktu itu. Terus alhamdulillah Mira dihubungin tuh, disuruh audisi lewat Zoom, audisi kedua. Audisi kedua lewat Zoom. Jadi karena sebentar. Iya. Kenapa lewat Zoom? Karena saat itu corona lagi tinggi-tingginya, nggak boleh. Tahun 2021 ini ya? Siap. Jadi untuk meminimalisir kayak peserta gerumbelan gitu loh, siap. Ngantri-ngantri Akhirnya gitu. Cuma di tes audisi lewat Zoom aja? Lewat Zoom. Dari di situ ditanya-tanya banyak banget wawancara, dites nyanyi kayak gitu-gitu, riwayat hidup kayak gitu juga. Terus akhirnya udah selesai audisi Zoom itu nunggu Mbah. Dapat email akhirnya. Berapa hari, berapa minggu dapat email? Sekitar ada 2 mingguan lah. 2 mingguan. Karena pesertanya banyak. Betul. Terus akhirnya dapat email tuh selamat kamu lolos ke babak penyisihan. Berangkat ke Jakarta, Mbah. Karena Nganjuk kan nggak ada pesawat tuh, Mbah. Mira adalah peserta yang naik kereta ke Jakarta. Teman-teman tuh pada milih ngalai ke bandara gitu kan biar cepet ya emang. Sedangkan dari Nganjuk ke Jakarta 10 jam, Mbah. Ya lumayan lah ya gitu. Lumayan punggungnya ya rotok-rotok. Ya lumayan. Tapi itu nilai perjuangan. Iya. Jadi ada cerita ke Jakarta. Masuk ke Jakarta pertama kali itu ke mana? Ke Kebon Jeruk, Mbah. Ke Kebon Jeruk. Jadi ada sebuah gedung atau studio untuk karantina itu ya? Betul. Ada gedung salah satu penginapan lah di di daerah situ buat karantina. Nah, itu kan babak penyisihan udah selesai tuh. Mira lolos ke babak final. Tapi nunggu dulu kan ada 8 episode. Saat itu Mira episode 5. Nunggunya kan lama. Nunggu peserta yang lain selama 1 bulan itu karantina, Mbah. Nah, di situ karantinanya di tempat itu sampai nunggu ke final.
Gitu Mbak. Dan finalnya alhamdulillah diberi kelancaran juara 1. Dan akhirnya juara 1. Alhamdulillah Mbak. Kita ngomongin soal Didi Kempot kan memang dia itu legend. Penyanyi yang luar biasa lah ya. Luar biasa. Terus tahu-tahu ada the next-nya loh. Ini kan berarti Mira mengemban tugas menjadi seorang generasi penerusnya Didi Kempot. Amin, amin, amin. Ya kan? Iya, Mbak. Nah, ada nggak sih korelasinya atau mungkin misalnya ternyata Mira itu memang senang lagu-lagunya Didi Kempot, atau misalnya memang ternyata Mira itu senang dengan Didi Kempotnya, atau seperti apa gitu? Seneng lagunya dan seneng sosoknya juga sih Mbah. Jadi memang benar-benar dari kecil sudah mengidolakan Didi Kempot itu. Bapak, Ibu dari kecil tuh radio yang didengerin lagu-lagunya Didi Kempot mulu. Beli VCD kan dulu zamannya masih kaset-kaset gitu ya Mbah. Zaman Mira kecil tuh. Iya, Didi Kempot. Lagunya Didi Kempot. Jadi tiap hari sejak Mira kecil dijejalin lagu Didi Kempot everyday. Iya, tiap hari Mbah. Sampai Ibu punya favorit itu ke Taman Asmoro, dan itu satu lagu yang paling Mira favoritin juga. Saben wayaling sir wengi. Jangan-jangan Mbak juga itu. Oh, saya juga pecinta Didi Kempot. Oh, makanya. Pecinta Didi Kempot. Tapi sebetulnya karena emang Mbak nggak bisa nyanyi, akhirnya nggak Mbak mah merendah untuk meroket deh kayaknya. Padahal kemarin udah ngeluarin itu single. Apaan? Bagus tau Mbak. Oke. Lagu pertama kali yang dihafalkan oleh seorang Mira Kirana adalah Ke Taman Asmoro. Ke Taman Asmoro. Karena Ibu favorit banget lagu itu. Bukan karena mungkin Mira punya pengalaman yang... Enggak lah, Mbak anak kecil Mbak. Iya toh ya. Masih SD pengalaman cinta-cintanya apaan? Masih ingusan. Terus, setelah mendapatkan juara, ini kan tidak ada sesuatu hal yang kebetulan kan? Barangkali seorang Mira itu memang sudah mencintai sosoknya, mencintai lagunya, mengagumi karyanya. Akhirnya kan jadi juara nih. Alhamdulillah. Kayak gitu toh? Iya Mbak. Nah, apa motivasi ke depan nih setelah jadi juara the next Didi Kempot? Yang pasti memperbanyak karya. Memperbanyak karya. Terus mengupgrade diri lah Mbak. Gak mungkin aku cuman gini-gini aja. Gak mungkin nyanyi gitu ya. Orang pengen piye-piye. Pak Didi Kempot aja bisa sampai ke luar negeri, ke Suriname konser-konsernya. Mira juga harus bisa mengikuti jejaknya beliau. Gitu. Membawa musik campur sari ke mancanegara kayak gitu juga. Orang kadang-kadang terlalu underestimate dengan lagu-lagu daerah. Tapi kemunculan Didi Kempot adalah salah satu dari bukti bahwa lagu Jawa ini bisa go internasional. Bener banget. Dan dicintai seluruh lapisan masyarakat. Walaupun kebanyakan mereka tuh nggak tahu artinya, tapi tetap aja suka gitu loh Mbak. Bener kan? Ada satu kebangkitan Didi Kempot di versi kedua. Pada saat kemunculan lagu Ambiar-Ambiar itu. Betul Mbak. Mbak ingat betul ya, pertama kali mulai menggelegar itu pas saat ada Cendol Dawet Pamer Bojo itu kan, itu meledak, kemudian disusul dengan Banyulangit, kemudian disusul lagi, dia menyanyikan sebuah lagu lama, Kalung Emas, dan itu membuat kaum muda akhirnya ikut suka. Akhirnya banyak sobat ambiar di seluruh dunia, bahkan di luar negeri. Iya loh, Mbak sampai bilang, Mas Didi nih bangkit lagi, saya bilang. Iya, bangkit lagi, benar-benar. Mas Didi bangkit langsung lagi. Duar gitu loh, Mbak. Duar, dan benar-benar yang mengagumi itu nggak cuma orang-orang tua yang identik katanya lagu Jawa kan paling lagu tua ya. Ternyata seluruh kalangan umur. Berarti kan ada sebuah karisma tersendiri yang dimiliki oleh Didi Kempot. Dan sekarang itu karismanya sebagian sudah ada di Mira. Masa Mbak? Loh iya dong. Berarti kan Mira harus memeluk erat-erat, memegang kuat-kuat bahwa lagu Jawa itu harus diperjuangkan oleh seorang Mira. Dikasih posisi juara 1 tuh gak semua orang. Karena juara itu bukan hanya sekedar prestasi yang kita dapat dari sebuah kompetisi atau audisi, tapi jatah. Saya selalu menilai orang-orang yang jadi juara itu adalah orang yang memiliki jatah dari alam. Bahasa lain, mereka tuh punya mahkota, gitu. Nah, bagaimana cara mereka membawa mahkota itu? Yang penting ketika nanti kita sudah sukses, kita tidak berlupa diri, kita sudah sukses, kita masih terus belajar, nggak merasa puas dan sebagainya. Itu salah satu memelihara mahkota yang ada. Nah, setelah ini,
udah mau punya rencana bikin album apa gitu atau album foto ya gitu. Foto siapa? Tetap ya the next ada lah ya rencana itu. Tapi kalau single sudah nyicil ya? Single udah dari manajemen satu. Tapi setelah ini Mira mau rilis insya Allah Januari. Ciptaan Mira sendiri. Oke. Singlenya baru satu sekarang. Iya, baru satu kalau single. Tapi mau next single lagunya Mira ciptaan sendiri. Iya, Mira. Judulnya? Ojo Baleni. Ojo Baleni. Sebenarnya ini maknanya apa, Wi? Gini. Iya. Jadi cerita yang di situ adalah cerita kisah nyata. True story, guys. True story lah, terus. Jadi Mira posisi disakitin tuh sama seseorang. Di situ lagunya Mira sebagai seorang yang memaafkan. Oke lah, aku maafin, tapi tolongnya jangan ngulangin kayak gitu lagi. Iya, kayak gitu. Mira diselingkuhin di situ, Bah. Diselingkuhin. Iya, tapi sebagai manusia kan ya kita nggak boleh sombong, harus memaafkan. Ya udah, maafin aja lah, nggak apa-apa. Tapi minta tolongnya jangan diulangin lagi. Asik. Anak muda seperti Mira biasanya ya, yang sudah di luar sana, itu nggak terlalu menyukai lagu-lagu daerah, apalagi lagu-lagu Jawa yang katanya identik dengan satu daerah tersendiri kan begitu. Benar. Nah, apa yang melatar belakangi selain dari kecil, selain memang hobi dengan lagu-lagu Didi Kempot, kemudian memang sekarang juga sudah menyandang juara satu The Next Didi Kempot, itu apa itu? Kenapa anak muda sekelas Mira ini loh seneng lagu Jawa tuh kenapa? Apa ada rasa semacam nikmat tersendiri atau ketika Mira mendengar lantunan musiknya atau liriknya jadi kayak adem apa itu gimana tuh? Lebih ke nyaman. Terus lagi sebenarnya Mira terjun ke dunia Jawa juga mungkin karena karma kali ya. Oh, karena karma. Ada karma dari ibu dulu itu kan pengen banget Mbah sekolah Jawa, nyanyi Jawa. Nggak keturutan karena ibu anaknya orang nggak punya. Ibu itu udah meninggal ibunya, Mbah Putri Mira dari kecil. Adiknya banyak banget, Mbah. Jadi sama bapaknya ibu tuh, udahlah kamu itu ngurusin adek-adeknya aja, orang nggak punya gitu. Nggak usah sekolah musik, nggak usah sekolah nyinden, nggak usah sekolah karawitan. Gitu. Udah, tapi kata ibu, dalam hati ibu, ya Allah, ya wis lah nek gak keturutan aku, sambil anak turunku, kayak gitu katanya. Terus akhirnya sebenarnya nggak ada keturunan dari keluarga Mira. Seniman itu nggak ada sama sekali. Terus ya itu akhirnya jadi Mira ini. Nggak tahu juga kenapa bisa ke Jawa juga gitu. Iya kan tadinya kan dikasih lagu pop. Iya. Tapi emang kan udah rezekinya kali. Mungkin rasanya iya, beda kali ya. Emang beda Mbak. Saat Mira nyanyi pop sama nyanyi Jawa tuh emang nyaman banget nyanyi Jawa gitu. Iya, Mbak tuh kadang kalau dengar suaranya Mira itu kayak ini bocah nih menikmati banget ya gitu. Ketika nyanyi lagu Jawa. Dan Mbak sih belum pernah dengar kalau Mira nyanyi lagu pop, belum pernah kan gitu. Ya. Jadi Bang lihat, menonton, ini anak nih enjoy banget tuh kalau udah mulai melantunkan lagu Jawa dan sebagainya. Ya memang kayaknya sih ya, kayaknya gitu. Ya dari sananya memang udah seperti itu. Lalu gini, apa yang bisa seorang Mira berikan ke teman-teman Mira yang seusia, sebaya bahwa ini loh lagu Jawa itu apa itu? Pesan-pesannya Mira deh gitu. Gini. Buat teman-teman aku semuanya yang generasi milenial, generasi muda, kita tuh punya musik yang nggak kalah hebat dari musik-musik di luar negeri gitu, nggak kalah indah juga. Yuk kita lestariin yuk gitu. Apalagi kan musik-musik Jawa ini sekarang karena berkat Pak Didi Kempot juga, itu bisa menembus bahkan ke luar negeri. Merasuk gitu dari semua kalangan. Ini musik diciptain seindah ini, kenapa kita sia-siain gitu? Kalau bukan kita yang melestarikan, terus siapa lagi? Gitu. Mantap banget, betul. Gitu betul guys. Jadi ada satu pepatah yang mengatakan wong Jawa ojo nganti ilang Jawa. Makna ini adalah kita bisa memelihara, atau kita bisa merawat, atau kita bisa melestarikan tradisi yang sudah ada. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawa nih, itu bisa dimulai dari apa saja, termasuk tingkah laku kita, unggah-ungguh toto kromo kita, atau mungkin tradisi-tradisi yang sudah ada, hingga kita mengenal tentang musik-musik Jawanya. Nggak cuma mengenal, tapi mempelajari. Sampai kalau bisa mempertahankan syair, lirik, bahasa Jawa. Iya, Mbak. Kan gitu. Karena bangsa yang besar,
bukan bangsa yang melupakan sejarah. Betul. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengingat sejarah dan para pahlawannya. Betul sekali, Mbak. Gitu, Mira. Iya, Mbak. Sekarang, setelah putus dan kemudian muncullah lagu Jombaleni, udah ada yang baru? Jombaleni belum dirilis, Mbak. Lah iyo, udah ada yang baru belum? Lagunya udah banyak. Bukan. Apanya maksudnya? Cowoknya. Aduh, Mbak, aku tuh emang orang yang kurang peka dalam kode-kode seperti itu, ya. Ini masih original, guys. Jadi tak kasih kode, nggak bisa nangkep kode. Iya, kodenya, aduh, Mbak. Okay. Belum. Yang dekat ada, tapi. Yang dekat ada. Ada. Tapi. Berapa banyak? Nggak tahu deh, Mbak, ini cek sendiri. Banyak nih mesti ini gitu. Tapi belum ada yang nyantol ya. Sebenarnya kayak belum ada mood. Belum ada mood untuk pacaran. Tapi bagus, itu bagus. Artinya sekarang kita coba fokus deh. Mira masih muda, muda yang berbakat, bukan muda saja. Harapan Mem Jan itu cobalah ke depan mengembangkan. Tadi kan sudah bilang katanya mau upgrade kan gitu. Iya. Jadi ketika nanti Mira upgrade, memang lebih baik karir dulu. Betul, Mbak. Kita berjuang dulu. Mira itu belum terlalu banyak makan pahit getirnya hidup. Jadi biarkan berjuang sampai dibawakan manapun oleh alam, oleh semesta. Nanti ada waktunya tersendiri. Kapan Mira akan punya prinsip, ya wis lah aku tak nikah di usia sekarang. Atau mungkin aku tak nikah nanti di tahun berapa dan sebagainya. Iya, Mbak. Itu gitu. Ada satu hal yang menarik di sisi Mira ya teman-teman. Ini di luar dari Mira gitu, di luar dari Mira bahwa Mbak melihat ada aura yang unik di tubuh Mira. Mungkin selain ini akan menjadi satu generasi, Mira akan populer pada masanya. Itu Mbak melihat itu. Karena Indonesia ini kehilangan tokoh campur sari. Kehilangan Queen of campur sari. Ada banyak orang yang udah pengen ke sana, tapi belum ada yang benar-benar terkenal gitu kan. Ada Queen of campur sari dulu atau Queen of Jawa Song. Ibu Waljina. Iya, kan dikenal sepanjang masa. Kemudian ada Queen of Keroncong. Sundari Sukoco. Itu pun terkenal di mana-mana. Nah, itu harus dijadikan sebagai motivasi bahwa bagaimana cara kita mendalami sebuah job, sebuah project, sebuah bakat, menggali lebih dalam tanpa mempedulikan hal-hal yang sifatnya mengganggu karir. Iya, Mbak. Ya mungkin pacaran misalnya itu di nanti dulu lah. Iya, Mbak. Gitu. Mbak juga masih ada kan tenang wae gitu. Nanti gampang wis tenang wae. Masalah pacaran nanti Mbak bisa jadi second opinion gitu. Sekarang udah berapa lama sih di Jakarta? Baru. Kalau stay baru 1 bulanan. Stay baru 1 bulan ini? Iya, di Pamulang, di Tangsel. Oke. Rasanya gimana hidup di Nganjuk dengan hidup di Jakarta? Apa bedanya? Banyak. Apa salah satunya? Godaan lebih besar. Godaan lebih besar, iya. Oke. Terus polusi juga lebih kotor ya? Iya, pasti itu. Rasanya juga lebih panas ya? Lebih mahal-mahal juga. Iya, Mbak, banget. Tapi sepanjang Corona di tahun 2020-2021, setelah Mira lulus jadi the next Didi Kempot, memang di Jakarta juga sudah mulai banyak panggilan-panggilan nyanyi dan sebagainya. Alhamdulillah banyak, Mbak. Okay. Di sini malah lebih banyak daripada di daerah. Lebih daerah. Iya. Okay. Karena Mira kaget juga ya, waktu di MTU Wayangan, itu komunitas orang Jawa di sini sangat kuat dan banyak. Ya, paguyubannya kuat banget. Banyak. Okay. Kaget Mira. Baru tahu sih. Baru ngerti ya? Baru tahu, Mbak. Dan ternyata memang benar-benar ngejobnya sampai ke acara-acara wayang kulit. Iya bener, gitu. Kemarin aja waktu wayangan di MTU itu yang nyponsori bakul bakso seluruh Indonesia. Itu yang iuran dana buat bayarin kita semua, dalang, sinden, pengerawit semuanya. Gila tuh, Mbak. Iya, itulah bahwa leluhur kita menciptakan sebuah karya itu adiluhung. Makanya setiap kali beliau ini mengeluarkan sebuah karya, itu sudah dipikirkan secara matang-matang. Karena fakta membuktikan lagu Jowo dari dulu hingga sekarang pecintanya tidak hilang. Tidak pernah hilang. Penyukanya tidak punah. Betul, Mbak. Gitu. Oke, baik. Ini satu hal lagi yang harus Mbak kulik dari seorang Mira. Tapi sini koreknya.
Yes. Jadi Mira punya jenggot? Nggak ada, Mbak. Nggak ada, Mbak. Mbak Mijan deh yang punya. Ada cerita-cerita yang mungkin sebetulnya memilukan hidup di Jakarta, tapi Mbak tidak mau menguliknya. Lebih baik kita bercerita begini saja, guys. Mira, Iya, Mbak. di segmen ngobrol dengan Mbak Mijan itu ada yang namanya segmen mistis. Kalau ada cerita mistis boleh diceritakan, enggak boleh dijawab juga enggak. Iya. Oke. Tapi harus bakar dupa dulu. Oke. Deg 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 ser. Ya Mona. Mona. Mira. Iya, Mbak. Pernahkah punya pengalaman yang mistis atau pernah punya pengalaman yang di luar nalar seorang Mira? Banyak, Mbak. Banyak? Iya. Serius ini? Iya. Jujur? Jujur. Banyak? Tetap saya Mbak jujur nih, Mbak. Banyak? Iya, banyak. Salah satunya yang paling teringat? Paling teringat yang terakhir kali itu waktu karantina The Next Day di Kempot. Terus? Itu waktu sholat duha, mau ke studio kan. Mau GR gitu, Mbak. Waktu habis salam, rakaat terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan di kamar sendirian, Mbak. Satu kamar, satu orang. Itu pintu udah ketutup dengan baik. Buka sendiri, Mbak. Tapi ada suara Mira Nganjuk, manggil gitu. Itu adalah panggilan teman-teman Mira ke Mira, gitu. Dan kedengeran jelas banget? Jelas banget. Suara cowok, suara cewek? Cewek. Jelas banget? Jelas banget, Keras Mbak. banget? Itu Mira kayak, Nganjuk? iya, kayak teman Mira yang manggil-manggil gitu. Iya. Mira Nganjuk gitu. Nah, terus? Aku tanya ke teman-teman, kenapa manggil aku ya? Mbak Sita panggil aku. Temen aku ada yang Mbak Sita, Alia, yang Mas Nando gitu. Manggil aku. Nggak ada yang manggil. Mereka masih pada tidur, Mbak. Karena kita ke studio jam 9, jam 7 Mira sholat, belum ada yang jawab. Nggak ada yang manggil Mira katanya. Lah terus? Nggak tahu, siapa Mbak. yang manggil? Nggak tahu. Terus ada lagi, Mbak. Oke, gimana? Waktu masih seputar The Next Day di Kempot. Oke. Besok Mira itu mau final, itu malamnya kan ada kayak vocal coach gitu. Dan itu molor sampai jam 3 pagi, otomatis Mira itu nggak bisa main HP. Di rumah, itu ibu cerita waktu Mira udah pulang. Di rumah itu foto Mira di dinding jatuh 3 kali berturut-turut. Dibenerin lagi, jatuh. Iya, Pasang ibu lagi, sampai nangis, lagi. takutnya Mira kenapa di sana. Terus ban sepeda nggak kenapa-napa, Mbak. Itu nggak dipakai, nggak kenapa-napa juga, bledos gitu. Sepeda diem? Jam 1 malam. Sampai bledos? iya ada. Kan di rumah ada perkutut sepasang itu, Mbak. Burung perkutut. Burung perkutut itu saut-sautan terus. Bunyi Sampai nggak berhenti. Setelah kejadian tadi Iya. foto jatuh. Setelah foto ban jatuh. meledak. Iya. Oke. Besoknya Mira final itu. Gitu. Terus siapa yang ledakin sepedanya? Nggak tahu, Mbak. Gak tahu ya. Nggak tahu. Coba ditanya siapa? Siapa kira-kira ya? Mira. Iya, Mbak. Selain cerita itu, pernah nggak Mira ngeliat hantu? Kalau ngelihat secara langsung nggak pernah, tapi kalau mimpi sering, Mbak. Oh, mimpi ngeliat hantu sering? Iya. Seringnya itu Mbak Kun. Oh, sering mimpi ketemu sama kuntilanak. Entah karena Mira. Begini nggak ya? Kalau ini belum. Belum ya, oke. Iya. Nanti ya. Ya, Mbak. Aku tidur sendirian loh di kos, astagfirullahaladzim. Ya, oke. Mungkin karena apa ya? Karena tersugesti apa gimana? Ibu Mira tuh cerita dulu waktu masih kecil Mira memang pernah ketempelan Mbak Kun. Walah. Apa karena itu? Apa gimana? Mira juga nggak paham, Mbak. Tiap mimpi kenapa sih? Aku pengen lihat yang lain aja gitu. Mungkin ada tampan gitu. Nggak pernah, Mbak. Selalu cewek itu mulu gitu. Nggak pernah ganti ya? Nggak pernah. Ada yang di pangku, kadang di pangku ada muncul doang itu. Nggak tahu kenapa kayak gitu. Tapi pada saat bermimpi tuh terjadi komunikasi nggak? Nggak, Mira nggak pernah ngomong. Oh. Dia juga nggak ngomong apa-apa. Cuman pernah terakhir waktu Mira mimpinya itu di pangku. Di pangku cuma dielus doang. Nggak ngomong apa, nggak ada suaranya. Memang bener-bener diem gitu Diem aja, Mira juga diem. Tapi wajahnya menakutkan nggak? Nggak tahu wajahnya. Oh. Cuman cewek aja gitu. Oh, Mbak Kun yang nggak pernah memperlihatkan wajah. Nggak pernah. Aku juga nggak tahu itu siapa. Mbak Kun siapa, kenalan juga enggak. Nggak ngobrol juga? Enggak. Tapi sekarang masih mimpi itu nggak? Kalau sekarang udah nggak, jarang. Oh, sudah jarang. Iya. Ya, Terakhir waktu Mira di karantina. Itu udah terakhir. Jadi emang dari kecil pernah merasakan ketempelan? Ketempelan. Wah, bahaya ini. Bahaya nih. Iso nempel aku ini. Kalau gini ceritanya ini. Wah. Nggak ada bahaya nih kalau Mbak Mijan yang nempel. Gini. Ini menarik teman-teman ya bahwa anak muda itu jangan pernah malu punya budaya, jangan pernah malu punya warisan tradisi,
Apalagi jangan pernah malu, kita punya tokoh-tokoh legenda yang dikenal sampai mancanegara. Walaupun lagu Jawa, walaupun lagu daerah, fakta membuktikan adalah ya Mira Kirana ini. Kalau Mira Kirana mau serius, mau fokus, betapa menyenangkannya. Hobi, tapi jadi penghasilan. Iya, benar banget. Karena orang yang melakukan aktivitas dengan hobinya, itu sama dengan mereka tidak sedang kerja. Aku tuh hobi, aku tuh bukan kerja, kan seneng gitu. Terus seneng gitu. Terus kan gitu. Ya walaupun dibayar titik, dibayar gede kan gitu. Nah setelah The Next Didi Kempot juara 1, kalau orang mau manggil Mira, suruh nyanyi, ngejob Mira guys, berapa sekali manggung gitu. Aduh. Iya. Kalau lewat manajemen sama lewat job-job kecil sama job-job kayak di TV atau industri itu beda, Mbak. Beda ya? Iya, emang Oke, sengaja yang kenapa kewo? Kita karena Mira gini jelasinnya ke manajemen, Mira itu udah dari kecil sama seniman-seniman gak enak. Orang Jawa itu identik dengan sungkan. Iya, rasa sungkan. Iya, rasa sungkan gitu. Beda ya? Beda sih. Bisa diatur. Bisa diatur ya? Bisa diatur. Di atas 50-an. Itu apa? 50.000? 50 juta toh. 50.000 lo ya murah men bocah ayu gini kok. Alah, Mak. Lo ya piye sih? Kok larang tuh? Larang ya. Ya kan masih cari nama, Mbak. Enggak lah, enggak sampai segitu. Enggak sampai segitu ya. Murah. Oke. Yang terakhir. Harapan Mira ke depan seperti apa? Yang pasti punya nama. Punya nama. Iya. Terus dikenal masyarakat banyak tentunya. Rezekinya mengalir. Amin. Bisa menyenangkan kedua orang. Itu mewujudkan nazar Mira belum kewujud sampai sekarang itu naik hajiin Bapak Ibu. Bapak Ibu. Mudah-mudahan insya Allah. Karena sebetulnya Mira itu menjual titipan dari Allah. Jadi orang-orang yang dititipi sebuah berkah dari Allah itu ketika diperjuangkan itu memang amazing. Jadi Mira dikasih yang namanya pita suara. Pita suara ini kan kita nggak bisa bikin. Nggak bisa. Gitu. Nah, ketika ini titipan, terus titipan itu dijaga, dipelihara, dan diseriusin, biasanya akan menemukan jalannya sendiri. Ya semoga jangan sampai telat gitu aja waktunya. Iya, kalau waktunya nggak masalah. Yang penting Miranya jangan sampai telat itu. Jangan apa? Iya. Iya, takutnya pengennya sih tetap ditemenin kedua orang tua sampai nanti sampai yang rasain Mira bisa ngasih apa-apa gitu. Oke. Sebelum kita tutup, Mira berapa bersaudara? 2. Mira anak kedua. Oke. Baik, mau menikah di tahun berapa? Nggak tahu, nggak punya target. Bener-bener nggak punya target. Untuk saat ini belum ada target. Tapi yang cowok katanya yang deketin yang lumayan deket. Siapa itu? Dia TNI AL. Wih, TNI AL. Sih mbah saingannya berat ini gitu. Bas. Ya wes, gitu aja guys. Matur suwun Mira. Mira Kirana Nganjuk, sukses selalu, sehat selalu, cantik selalu. Jangan pernah lupa ketika sukses. Ada cita-cita Mira membahagiakan kedua orang tua. Oke, thank you Pak. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.